Bismillahirrahmanirrahim, bersama Egy Sujana Channel dan Mimbar Tube dan Salwa apa? Media. Ah? Salwa. Salwa Media, insya Allah. Elidaneti Channel. Ada juga Elidaneti Channel, luar biasa. Putih. Di samping kanan saya komunitas emak-emak dari Riau yang satu kampung dengan UAS, nanti akan berkomentar. Sebelah kiri saya Supriyadi, Ketua Umum DKI Kembang Latar. Saya persilahkan lebih dulu bicara, singkat, jelas. Oke. Terima kasih Abangda, saya Profesor Dr. Egy Sujana Master. Soekarno aja sekarang. Soekarno. Egy Sujana Soekarno. Egy Sujana Soekarno. Yang saya hormati, Amin. samping saya Bunda Elidaneti, ini lawyer internasional. Terima kasih untuk menyikapi masalah yang sedang viral, yaitu masalah deportasinya UAS dari Singapura. Negeri Singapura ya? Itu negeri ya Pak ya? Negeri Singapura Bang ya? Iya. Negeri Singapura yang harusnya tidak terjadi dikarenakan itu menyinggung daripada bangsa Indonesia. Dikarenakan Ustadz UAS adalah bagian daripada orang yang benar-benar kita muliakan. Orang yang kita benar-benar kita dengarkan ceramah-ceramahnya. Terus tiba-tiba tidak dianggap. Ini luar biasa. Ini seharusnya pemerintah Indonesia memberikan protes yang keras terhadap tingkah laku daripada negara Singapura ini dan mempertanyakan kalau tidak boleh masuk, saya yakin tidak, tapi mungkin ada hal-hal yang membuat kenapa sekelas Ustadz UAS tidak diperbolehkan atau dideportasi dari Singapura. Apakah mereka selama ini UAS merupakan yang saya dengar itu merupakan Ustadz radikal? Saya yakin tidak. Karena yang dibicarakan adalah hal-hal yang biasa dan hal-hal yang menurut Al-Quran itu benar. Saya pikir itu dan ini tugas dari pemerintah. Sarannya apa? Saran konkretnya apa? Dari Kembang Latar. Saya pikir permintaan maaf dari pemerintah Singapura atas kelakuan daripada pemerintah Singapura terhadap UAS. Itu aja Bang. Konkret. Konkret harus itu. Kalau tidak, kita demo. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang Bu Eli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Belakangan ini kita cukup prihatin tentang marwah-marwah bangsa, tentang bagaimana memporsikan ustadz di negara sendiri maupun bagi orang lain, tentang bangsa sendiri. Jadi apakah hal ini yang mengakibatkan kita tidak dihargai oleh bangsa lain? Karena beberapa hal yang terjadi saat ini sangat luar biasa, yaitu tidak berpihakan terhadap ustadz ulama di Indonesia. Menyatakan, bahkan bangsa sendiri menyatakan banyak ustadz yang radikal, ustadz yang teroris. Jadi ini juga mungkin melemahkan kita di negara lain. Untuk itu, bukti bahwa kita tidak dilemahkan oleh bangsa lain. Ayo dong, Pak Presiden, mana suaramu untuk menyampaikan bahwa ini harga diri bangsa. Di mana kita menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad itu adalah tokoh di bangsa ini. Tidak mungkin mereka tidak tahu dengan Ustadz Abdul Somad. Tidak mungkin pihak imigrasi sembarangan atau gegabah atau ceroboh dalam deportasi atau mengusir atau mengembalikan Ustadz Abdul Somad. Itu tidak mungkin kalau mereka tidak mengenal secara langsung, mungkin melalui media atau hal-hal yang lain ya Bang. Jadi Ustadz Abdul Somad ini tokoh di negara ini. Itu harus kita akui. Dia pernah menjadi wakil presiden, dicalonkan oleh umat Islam, dia tidak mau. Nah itulah apa
Begitu tahunya orang di Indonesia ini siapa itu Ustadz Abdul Somad. Dia sama-sama dari saya dari Riau. Riau dengan Singapura, Riau dengan Malaysia itu sangat dekat. Namanya dari Batam itu Bukit Senyum. Kayak senyum aja bahwa lampu Singapura itu memancar ke muka kita ketika kita berdiri di pantai di Bukit Senyum tersebut di Batam. Begitulah dekatnya perbatasan atau dekatnya Singapura dengan Indonesia. Kesimpulannya Kesimpulan apa yang harus disarankan? Kesimpulannya saya sudah mendengar tadi malam statement beberapa tokoh termasuk Egy Sujana yang dijawab langsung oleh Ustadz Abdul Somad bahwa dia ditahan padahal dia punya anak kecil. Nggak mungkin teroris membawa keluarga seperti itu, dan dia pisahnya juga paspornya dia itu melancong, istilahnya lagi liburan. Loh kok tidak dihargai? Ada apa ini? Terus dan saya juga dengar statement dari KBRI ya Bang, KBRI kedutaan besar yang berada di Singapura. Dia juga tidak tahu, tapi seharusnya pihak Singapura harus beritahu bahwa ada Ustadz Abdul Somad yang sedang ditahan, itu dipertanyakan. Saya yakin ya imigrasi sudah mempertanyakan ke imigrasi Indonesia tentang keberadaan Abdul Somad. Namun mungkin jawabannya tidak meyakinkan atau tidak kredibel, makanya terjadi seperti ini. Boleh dong saya berpikir seperti itu, karena ya, kita bukan suuzon, bukan negative thinking, tidak. Tapi hal ini memang luar biasa terjadi kepada Ustadz Abdul Somad. Nah, kita harus tahu apa alasannya dia tidak dibolehkan masuk. Terus apa yang dilanggarnya sehingga dia dilarang untuk masuk? Apa yang dilakukannya? Syarat apa yang sudah atau tidak memenuhi syaratkah, atau banyak syarat-syarat yang mungkin ada yang kurang, itu juga harus dijelaskan. Tapi sesuai dengan statement kemarin di TV bahwa harus ada nota dari pihak pemerintah Indonesia mempertanyakan segera sebelum ini menjadi persoalan yang lebih panas lagi. Nanti ada pihak ketiga provokator yang akan memframing ini menjadi persoalan yang lebih perselisihan atau konflik, seperti framing yang dilakukan tadi, yaitu menyatakan Singapura ganyang atau Singapura itu sudah hampir meluas gitu. Itu baru sedikit begitu. Belum lagi umat-umat Islam yang ingat satu, saya pesankan kepada bangsa Indonesia, saya adalah orang Riau yang sekampung dengan Ustadz Abdul Somad. Pengikut Abdul Somad puluhan juta pengikut Abdul Somad. Bahkan bisa ratusan juta. Kita bukan membesar-besarkan persoalan. Tolong ini agar kondusif. Tolong pihak pemerintah, pihak keamanan ini dijawab dengan secepatnya. Abdul Somad pengikutnya banyak. Saya hanya memberikan sebuah bukan peringatan atau hanya mengimbau agar dapat ini diselesaikan secara cepat dan secara konstitusional. Bagaimana bangsa Indonesia bermarwah di luar negeri sana. Banyak hal yang membuat kita saat ini merasa terpukul dengan perbuatan Singapura. Oke. Terima kasih. Saudara-saudara, dari Egy Sujana sebagai advokat, ada dua hal penting. Yang pertama, saya kritik Duta Besar Indonesia, sahabat saya, dalam arti saya kenal, dia juga kenal saya. Semalam di TV One dia panggil saya Kang Egy, gitu. Iya. Jadi kritik saya adalah, saudaraku Mas Tommy
kenapa Anda seperti berperan juru bicara pemerintahan dari Singapura? Anda itu duta besar berkuasa penuh di Singapura dari Indonesia. Turunannya adalah Anda harus melaksanakan alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 45 pembukaan, yaitu menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Nah, terkesan sebagai juru bicara, Anda hanya menyampaikan saja, Anda tidak melakukan nota protes. Nota diplomatik Anda itu tidak bernilai kalau tidak dengan nota protes. Buktinya apa? Sudah 24 jam lebih nggak dijawab. Anda bertanya. Gitu. Nah, kalau nota protes, Anda bisa datangi Perdana Menteri di sana. Mewakili bangsa Indonesia karena Anda duta besar. Berkuasa penuh. Kenapa Anda tidak lakukan itu? Saudaraku, Suryo Pratomo, dipanggilnya Tommy. Oleh karena itu, berperanlah fungsional sebagai duta besar, berkuasa penuh, gagah, gitu loh. Kita ini negara besar, Singapura cuma kurang lebih 3,5 juta. Tanahnya aja dari Indonesia, Bang. Iya, jadi janganlah belagu gitu loh, Singapura ini. Makanya statement saya, janganlah kurang ajar. Kita ini saudara tua, ya, yang betul-betul mengayomi kalian, kebersamaan kita. Bahkan Presiden Singapura sekarang kan wanita itu dari Indonesia itu. Saya himbau Presiden Singapura, Anda sama-sama orang Indonesia. Orang Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat. Tapi Anda sudah berwarga negara sana. Ya sudah, Anda Presiden sekarang. Tegur dong itu imigrasi kalian tuh kok begitu memperlakukan orang. Ada bayi loh, yang saya persoalkan itu bayinya. Dan dia bayi itu sudah digendong ibunya, sudah lolos, sudah masuk di Singapura, sudah masuk. Artinya sudah menginjak wilayah negara Singapura. Kok dipanggil lagi suruh balik? Jadi apa artinya cap yang dicapkan untuk boleh masuk Singapura itu? Kalian sama juga menjilat ludah sendiri, nggak benar itu. Kan persoalannya pada si UAS, kenapa keluarganya diikut-ikutin? Jadi siapa yang teroris di sini? Ya, siapa di sini yang ekstrem? Kalian yang ekstrem. Kalau pakai ilmu hukum, nggak kena saudaranya. Sekalipun diasumsikan UAS teroris, keluarganya nggak boleh diapa-apain, orang dia nggak buat apa-apa. Karena tindak pidana itu harus telah selesai dilakukan. Pertanyaan seriusnya, kenapa keluarganya yang sudah masuk ke Singapura dideportasi juga? Itu kan persoalan serius. Dan Duta Besar Indonesia mesti tersinggung itu, mestinya. Jangan pakai pemimpin salon. Ya, Anda harus datangin tuh Perdana Menteri, protes keras. Kenapa wargaku dibeginikan? Nah, karena itu tidak dilakukan, himbauan saya yang kedua kepada Presiden Jokowi. Kau panggil itu Duta Besar Singapura di Jakarta. Pertanggungjawabkan perlakuan yang tidak baik itu. Yang tidak elegan. Yang tidak mencerminkan martabat sebagai negara maju. Sebagai negara yang sejahtera. Negara yang berpendidikan. Tapi perilakunya kurang ajar. Menekan kita sebagai bangsa dilecehkan luar biasa. Saya berbicara atas nama advokat. Jadi saya punya imunitas hukum dalam membela untuk konteks kepada pembela ulama kita ini, UAS. Jadi Presiden Jokowi dengan hormat, Anda sudah dan sedang dimuliakan oleh Allah karena Anda masih menjabat presiden. Sebentar lagi Anda bisa lengser juga. Jadi sebelum Anda lengser, tolonglah berperan tetap elegan. Anda bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia, tumpah darahnya. Ada rakyat Indonesia yang dilecehkan oleh Singapura. Mohon Anda panggil Duta Besar Singapura
bikin persona non grata kalau perlu, karena dia melakukan satu kegiatan yang melecehkan bangsa kita. Persona non grata bisa ganti dubes dah, nggak boleh begini. Suruh Singapura minta maaf tadi. Itulah, kita juga nggak nuntut Kalau nggak macam-macam. suruh dubesnya keluar dari Kalau Malaysia. ini tidak dilakukan oleh Jokowi, saya tidak ngancam apa-apa. Tapi logika saya jalan. Berarti ini skenario kalian mengalihkan isu supaya kita nggak membicarakan kebobrokan kalian. Kita ngertilah politik itu. Jangan kita dianggap bodoh. Maka ukurannya tolong nota protes, panggil duta besar Singapura atau tadi Mas Tommy sebagai duta besar Indonesia datengin Perdana Menteri, menyatakan nota protes dan minta maaf kepada rakyat bangsa Indonesia, khususnya kepada UAS dan keluarganya yang nggak ada salah apa-apa kok kalian bikin begitu. Itu merupakan satu penghinaan. Dan Anda bilang sebagai ekstremis, cara berpikir UAS ekstrim. Kalian ekstrim. Ekstrim itu apa sih? Ekstremili, artinya sungguh-sungguh. Kalian tuh sungguh-sungguh menghina orang. Sementara UAS tidak pernah mengotekkan, menghina apa yang dihina sama dia. Nggak ada. Kalau orang dia sering ngomong kafir, memang Quran yang ngajarin. Ada suratnya lagi, Al-Kafirun. Kok salah ngomong kafir? Yang non-muslim ya kafir. Lu menentang Islam. Memang salah di mana sih UAS? Jadi yang ekstrim itu kalian, bukan kita. Kita sesuai on the track Quran. Oleh karena itu, dengan hormat, Egy Sujana, lawyer, advokat, TPUA. tim pembela ulama dan aktivis, sangat menyarankan Jokowi untuk nota protes panggil kedutaan besar Singapura atau duta besar Indonesia, Saudara Tommy di Singapura datangi Perdana Menteri untuk nota protes. Itulah kekuatan lobby kita harus dibuktikan. Kalau Anda tidak, Anda skenario ini. Skenario mengalihkan situasi. Karena nggak mungkin Singapura nggak nelpon. Itu gimana nih? Nggak mungkin. Sekira demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.